Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea dalam doa malam Jumat 4 Juni 2021. Kali ini kita akan bersama-sama mengangkat tema Roh Kudus menjamin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kembali Engkau menyatukan kami pada saat ini untuk bersama-sama berdoa dan mendasarkan dalam terang firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh yang kudus. Dalam Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Hanya saya akan membacakan Ibu Bapak dan Saudara dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan yang ke-5. Demikian. Sebab kamu tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh yang kita diami ini di dunia ini dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Yang mempersiapkan kita untuk itu adalah Allah sendiri. Dan Ia memberikan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, bulan Mei ini terkenal, atau kemarin kita bersama-sama secara nasional merayakan Hari Lansia Nasional atau Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN. Para lansia lanjut usia di GKJ dengan sebutan PAYU atau para AYU, artinya para Adiyuswo. Nah, bagaimana kiprah atau aktivitas pelayanan setelah masuk masa lansia? Masih semangat dan kuat seperti saat usia 25-50 tahun? Atau mengalami sesuatu yang berbeda? Dalam kiprah atau pelayanannya Ibu Bapak, para ayu biasanya memiliki pergumulan dan tantangannya tersendiri. Di antaranya, semakin tinggi atau bertambah usia, semakin menurun fungsi organ tubuh. Semakin menurun pula daya tahan tubuh itu. Tubuh menjadi rentan. Lalu selain pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin belum terselesaikan, telah datang yang lebih dahsyat dewasa ini, menekan 1 tahun lebih, yaitu pandemi COVID-19. Bagi para ayu, kondisi tersebut suka menimbulkan dampak yang kurang baik terkait dengan kondisi fisik, mental, emosional, kehidupan sosial, dan bahkan juga spiritualitas. Mengganggu aktivitas yang harus dilakukan dan menimbulkan kecemasan-kecemasan serta ketakutan atau kekhawatiran tersendiri. Nah, sebagai orang beriman, baik yang telah lanjut usia maupun yang belum apa-apa, Paulus mengajak dan mendorong untuk terus memandang ke depan. Jangan biarkan diri larut-larut dalam kondisi ini, hadir di dalam kefrustrasian, ketakutan, dan putus asa. Paulus menyampaikan, ketika kemah atau tubuh kita dibongkar dan kembali menjadi tanah, Allah telah menyediakan kediaman yang baru dan kekal. Ia juga jujur menyampaikan, manusia jasmani atau lahiriahnya memang semakin merosot dari hari ke hari, tetapi manusia batiniahnya terus dan semakin diperbaharui dari hari ke hari. Penderitaan dan tekanan yang sedang terjadi bagi Paulus dan juga tentu kita orang percaya perlu disadari sebagai proses yang akan menghadirkan kemuliaan rumah yang kekal yang di surga itu, yang melebihi segala-galanya. Jadi
tekanan dan penderitaan itu tentu di bawahnya, lebih kecil dan ringan. Paulus juga memahami dan meyakini bahwa Roh Kudus yang dikaruniakan selain menyertai, membimbing, dan menolong serta menghibur saudara dan saya, kita juga memberikan jaminan untuk segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Maka ia, Paulus, tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran manusia, dan ia menjadikan hidupnya bagi Kristus, bagi Allah, dalam dan untuk pelayanan serta pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Nah, itu Bapak, biarlah jaminan Roh Kudus atas kita itu juga semakin mendorong untuk kita terus melayani dan menyatakan pendamaian bagi sesama, meski tekanan pandemi belum kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk hikmat sabdamu. Dengan firman-Mu Engkau menuntun kami berproses mengelola situasi sekarang dengan dan juga memandang masa depan yang Tuhan siapkan. Dengan pengharapan dan mata iman kami yang boleh terus memandang jaminan Roh Kudus akan kemuliaan dan kediaman kekal yang Tuhan siapkan, kiranya semakin meneguhkan hati dan meneduhkan batin kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami semakin dimampukan menjadikan hidup bagi Kristus Tuhan dan pelayanan bagi pendamaian. Demikian juga dengan pandemi ini, kami terus menyadari sebagai proses Engkau menghadirkan kemuliaan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, bahkan bagi umat-Mu di negeri ini dan belahan bumi yang lain. Oleh karenanya ya Allah, berkatilah kami bangsa ini yang terus berproses baik dalam menyikapi pandemi COVID-19 serta dampaknya maupun sebagai masalah, berbagai masalah yang lainnya. Biarlah dengan pertolongan Roh Allah semakin semua komponen semakin dimampukan bersama lapisan masyarakat di negeri ini untuk belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi dan menyikapinya dalam kebersamaan, dan mengedepankan serta mendasarkan pemikiran dan langkah kebijakan dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Allah. Menyangkut masalah pandemi, intoleransi, bencana, pemulihan lingkungan, juga penanganan masalah terorisme dan radikalisme yang hendak mengganggu ideologi dasar kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Demikian juga ya Tuhan, konflik yang kini sedang terjadi di Palestina. Oh Tuhan, kepadamu kami mohon, juga dengan bencana yang baru saja terjadi Ternate, kiranya Tuhan terus berkenan menolong melalui kami anak-anak-Mu, dan dengan kuat-kuat